Di tengah teriknya matahari proyek konstruksi, Zohir, seorang pria parubaya, membungkuk memunguti sisa-sisa potongan besi. Ia memasukkannya satu persatu ke dalam karung goni usang, dengan harapan bisa ditukar dengan beberapa kilogram beras. Dari kejauhan Dahlan, seorang pekerja proyek yang lebih muda, melihatnya dengan tatapan curiga. Ia mempercepat langkahnya dan menghampiri Zohir. "Hei Pak, jangan diambil." Tegur Dahlan dengan nada tajam. Barang ini sudah dipisahkan untuk dijual lagi. Zohir terperanjat, wajahnya menunjukkan campuran kaget dan takut. "Maaf mas, saya kira ini hanya sampah." "Cuma untuk tambahan beli beras mas," jawabnya lirih. Dahlan menghela napas kesal, menunjukkan rasa frustrasinya. "Gaji saya juga pas-pasan pak. Ini cara saya cari tambahan. Tolong cari di tempat lain saja." Tanpa menunggu jawaban, Dahlan merebut karung yang dipegang Zohir. Saat itulah Nyoman, sang pemilik proyek, datang menghampiri mereka. Pria berwibawa itu mengamati situasi dengan tenang. Dahlan yang kini memegang 2 karung goni, dan Zohir yang tertunduk lesu dengan bahu merosot. "Dahlan," panggil Nyoman dengan suara yang tenang namun tegas. "Kenapa sampai ambil barang yang sudah dipungut orang?" Dahlan tampak gugup, salah tingkah di hadapan atasannya. "Anu Pak Nyoman, ini kan masih di area proyek. Saya yang kumpulkan untuk tambahan," dalihnya. Berusaha membela diri, Nyoman tidak langsung merespons Dahlan. Ia menolehkan pandangannya pada Zohir. "Bapak butuh sekali ya?" tanyanya dengan nada empati. Zohir hanya bisa mengangguk pelan, tak berani menatap langsung. "Betul Pak, saya baru di PHK, belum dapat kerja lagi sampai sekarang." Nyoman menatap kedua pria di hadapannya bergantian. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya sorot mata yang serius dan penuh perenungan. "Dahlan," katanya kembali memusatkan perhatian pada pekerjanya. "Gajimu kurang? Kenapa tidak ajukan pinjaman lunak ke koperasi kita?" Dahlan tertunduk malu. "Belum berani, Pak. Tabungan saya di sana masih sedikit sekali," akunya pelan. Nyoman menghela napas panjang, seolah sedang menarik kenangan dari masa lalunya yang kelam. "Dulu nasib saya lebih parah dari kalian berdua," ujarnya. "Saya di PHK tepat saat istri saya akan melahirkan anak pertama. Tabungan di koperasi memang ada, tapi sedikit sekali, tidak akan pernah cukup. Saya benar-benar putus asa." Ia berhenti sejenak, suaranya menjadi lebih pelan saat melanjutkan ceritanya. "Saat itulah, di titik terendah saya, kepala koperasi menelepon. Ternyata teman-teman kerja saya diam-diam patungan, mengumpulkan donasi untuk saya. Mereka tahu saya rajin menabung walau hanya sedikit. Karena itu mereka percaya dan mau membantu. Uang donasi itulah yang menyelamatkan keluarga saya waktu itu." Nyoman memandang ke kejauhan. "Dari situ, dengan sisa uang donasi dan bimbingan dari koperasi, saya memulai usaha ini, sedikit demi sedikit." Setelah berbagi kisah masa lalunya, Nyoman mengambil karung dari tangan Dahlan dan mengembalikannya kepada Zohir. "Ini bawa pulanglah," katanya lembut. "Besok pagi, datang ke kantor, temui bagian HRD. Mulai kerja di sini, dan akan langsung saya daftarkan menjadi anggota koperasi. Sisihkan gajimu walau hanya 1.000 perak setiap hari. Percayalah, itu yang akan menolongmu nanti." Zohir menatap Nyoman dengan tak percaya. Matanya berkaca-kaca menahan haru. "Terima kasih banyak, Pak." Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibirnya. Nyoman kemudian beralih ke Dahlan. "Dan kamu, Dahlan, kalau butuh tambahan jangan begini caranya. Perbesar tabunganmu di koperasi. Itulah gunanya kita punya wadah bersama." Ia menepuk bahu Dahlan. "Kita kuat bukan karena kerja sendiri-sendiri, tapi karena kita saling topang saat ada yang jatuh." Nyoman kemudian menepuk bahu kedua pria itu, sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Dahlan dan Zohir yang termenung dalam diam. Mereka berdua mendapatkan lebih dari sekadar potongan besi atau teguran hari itu. Mereka mendapatkan pelajaran berharga tentang harapan dan kekuatan kebersamaan.